Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dari mata kuliah RPL. Ini kami ingin mempresentasikan RPL dari kami. Itu judulnya itu Libra Populus, aplikasi berbagi dan meminjam buku antar komunitas langsung dari tangan ke tangan. Next. Untuk anggota kelompoknya itu saya sendiri Muhammad Sudan Asani, kemudian ada Galih Haji Sabdaraya, kemudian ada Muhammad Ali Zanzan. Next. Kan ini daftar isinya yang pertama itu data belakang, konsep, dan target, kemudian manfaat dan aplikasi serupa dan perbedaannya. Next. Jadi kami mulai dulu dari latar belakang. Mungkin pernah gak sih mungkin teman-teman tahu bapak punya banyak ya, buku di rumahnya atau di kos, tapi sampai berdebu nah, mungkin karena sudah dibaca jadi sepanjang lama atau mungkin nunggu antrian pembacaan gitu lah. Jadi lama lah Tegana di next. Nah, tapi kan kita tuh sadar baca buku itu penting, tapi realitasnya tidak semua orang tuh punya dan mampu beli buku. Mungkin kan karena biaya atau mungkin karena benda lainnya, dan pinjam di perpustakaan pun terkadang tuh tidak menyediakan buku yang kita ingin cari. Dan juga misalkan perpusatkaan itu jauh dari tempat kita sendiri, jadi mungkin malas gitu ke perpustakaan. Next. Jadi konsepnya aplikasi ini, kami ingin membuat aplikasi di mana pengguna itu bisa minjam buku dari orang lain, jadi sama pengguna itu bisa saling minjam buku. Nah, jadi tiap pengguna itu nanti ada kayak katalog atau koleksi buku, jadi orang lain itu bisa melihat katalog, misalkan si A ini, oh ada buku ini, buku ini, buku ini, yang kita tertarik mau minjam, kita bisa chat atau hubungi ke si A. Jadi kayak koleksinya kayak Steam lah, jadi ada library gamenya, jadi tapi ini buku. Nah, kemudian ada juga sistem peminjamannya, jadi nah itu juga ada sistem penilaian atau ulasan nah isi buku dan atau santunan lain. Jadi misalkan si buku ini bagus, topiknya menarik, pembacaannya sangat bagus, dan misalkan kita bisa juga kayak merating usernya ini, oh ini sama gampang jalan jangkannya, yang kalau diajak diskusi itu orangnya asik. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adrian. Baik, selanjutnya itu target pengguna. Target pengguna dari aplikasi ini tentunya yang utama adalah mahasiswa, pelajar, dan orang yang secara umum suka buku dan suka membaca, atau orang yang hobi membaca. Mereka dapat saling berbagi atau meminjam buku yang mereka miliki dengan teman-teman mereka yang ada di aplikasi ini untuk keperluan akademik seperti buku-buku non-fiksi dan yang membahas berbagai macam ilmu pengetahuan, maupun untuk keperluan pribadi seperti untuk keperluan hiburan, seperti membaca buku fiksi seperti manga dan buku novel dan sebagainya. Kemudian ada manfaat dari aplikasi ini. Yang pertama itu adalah memberikan akses ke berbagai literatur untuk mendukung kuliah dan sekolah bagi mahasiswa dan pelajar. Karena seperti yang kita sudah diketahui kan bahwa mahasiswa dan pelajar itu punya akses yang terbatas untuk mengakses berbagai literatur, terutama dalam hal biaya atau dana. Yang kedua, dapat berbagi atau meminjam buku dengan teman atau orang lain tanpa harus melalui perpustakaan. Karena ketika meminjam buku melalui perpustakaan itu ada kekurangan yang tersendiri, seperti harus menunggu jadwal perpustakaan tersebut buka dan tidak bisa meminjam buku ataupun mengembalikan buku saat perpustakaan tersebut tutup. Yang ketiga itu adalah mempermudah dalam mencari bacaan baru tanpa harus mengeluarkan biaya dan menumpuk banyak koleksi pribadi. Karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, banyak mahasiswa dan pelajar itu tidak bisa mengakses banyak literatur karena ada masalah biaya. Dan aplikasi ini memberikan solusinya dengan meminjam ke antar teman atau antar pengguna tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya dan menumpuk banyak koleksi pribadi. Yang keempat yaitu menyediakan fitur diskusi untuk berdiskusi tentang buku yang dipinjam hingga membangun komunitas berbasis literasi. Karena seperti yang telah dijelaskan juga sebelumnya, aplikasi ini punya fitur seperti chat ataupun ulasan untuk mendiskusikan tentang buku yang dipinjam.
Jadi pengguna tuh bisa saling berdiskusi dan bisa saling mengulas buku yang mereka baca. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Galih. Baik, untuk masuk ke aplikasi serupa, next. Nah, di sini aplikasi serupa dan juga perbandingannya, yang pertama ada aplikasi Espusnas, yaitu aplikasi peminjaman secara online yang dibuat oleh Perpustakaan Republik Nasional Indonesia untuk meminjam buku secara online dari Perpustakaan Republik Indonesia. Kemudian ada Goodreads, yaitu aplikasi yang berfungsi sebagai katalog sosial buku online yang digunakan untuk mencari, melacak, atau mengulas buku dari database yang sudah disediakan. Kemudian ada Libib, yaitu aplikasi manajemen katalog untuk buku, film, musik, dan video game. Terdapat juga fitur seperti pemindahan barcode untuk menambahkan item, kemudian fitur pencarian dan filter, catatan dan ulasan, serta aplikasi ini menggunakan sinkronisasi cloud. Nah, apa bedanya dari aplikasi kami? Aplikasi kami ini main utamanya bukan peminjaman buku ke perpustakaan, tetapi kami lebih menekankan fokus peminjaman buku antar pengguna. Selain itu ada juga ulasan untuk buku tersebut. Kemudian juga menyediakan peminjaman buku antar orang. Itu saja. Next. Mungkin cukup sekian dari kami. Salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.